Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan jangan lupa bahagia. Marilah kembali bersama dengan saya Romo Ari, kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Hari biasa pekan pertama Advent. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, gerakkanlah hati kami untuk menyiapkan jalan bagi putramu yang tunggal. Semoga berkat kedatangannya kami dapat mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pewartaan Tuhan Yesus amatlah jelas, yakni mewartakan kerajaan Allah bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kedatangan Tuhan Yesus bagi manusia adalah jalan keselamatan. Dan kedatangannya dipersiapkan oleh seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Putra Manusia, yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan Sang Putra Manusia. Tuhan Yesus Kristus lalu menyatakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari semua yang dilahirkan oleh perempuan selain dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Artinya bahwa Allah senantiasa memperhatikan orang-orang yang kecil, yang hina, yang mungkin tidak dipandang oleh dunia, tetaplah mendapatkan perhatian besar dari Allah. Yohanes Pembaptis disebut besar oleh Tuhan Yesus karena ia mewartakan kedatangan Kristus dan mempersiapkan hadirnya kerajaan Allah itu. Barang siapa yang percaya dan mengikuti Yohanes, maka ia akan sampai kepada Kristus, dan itu diberikan juga warta keselamatan bagi kita semua saat ini. Marilah kita, oleh karena pewartaan Yohanes Pembaptis, kita mengikuti kerajaan Allah itu yang telah nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dengan kehinaan kita, dengan realitas kejujuran apapun yang kita alami, kita boleh untuk tetap setia mengabdi Tuhan, mengikuti jalur kerajaan Allah itu. Sebab Tuhan sudah menjamin kita bahwa yang terkecil di dalam kerajaan surga itu tidak lebih kecil juga daripada Yohanes yang telah dipilih secara khusus oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita itu datang di tengah-tengah kita. Saudara-saudariku, marilah di masa Advent ini kita mendengarkan suara Tuhan, mengikuti teladan Yohanes Pembaptis, mempersiapkan kedatangan Sang Kerajaan Allah kebenaran sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui komitmen kita, sikap tobat kita, dan perjuangan kita untuk senantiasa mewujudkan, mewartakan kerajaan Allah sepanjang hayat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Putra Manusia, kerajaan Allah, keselamatan sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.